Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fathul Muin. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS, khususnya di kelas 7. Mari anak-anakku semuanya, simak videonya sampai selesai. Baik anak-anakku semuanya, kita masuk di bab pertama semester Gasal ya untuk kelas 7 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Disimak bersama di layar bab 1 yaitu tentang indahnya bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid bagian pertama. Jadi setelah ini nanti ada bagian kedua dan seterusnya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama menguraikan cabang hukum bacaan mat dalam ilmu tajwid dengan benar. Bacaan mat ya. Yang kedua adalah menguraikan hukum bacaan matobi'i. Nah, ini ada matobi'i, ada mat. Jadi mat itu enggak hanya satu, nanti ada pembagiannya. Matobi'i dalam ilmu tajwid dengan benar. Yang ketiga menemukan hukum bacaan matobi'i. Hukum bacaan matobi'i dalam Al-Quran dengan benar. Jadi kita harus tahu ini bacaan matobi'i atau bukan, itu harus paham. Nomor 4 adalah mengimplementasikan ilmu tajwid. Apa hukum bacaan matobi'i? Jadi khusus matobi'i dulu kali ini ya. Dengan benar dalam membaca Al-Quran. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari dalam bab ini? Ada 3. Yang pertama mengenal ilmu tajwid. Jadi tajwid itu apa? Gitu nanti bisa dijelaskan ya. Kemudian hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat itu apa saja? Dan matobi'i. Nah, ini tentang matobi'i atau mat asli. Jadi selain matobi'i ini ada mat far'i ya. Nanti macamnya ada banyak sekali. Kita pelajari dulu yang matobi'i. Kemudian kita masuk yang pertama mengenai ilmu tajwid. Ya. Secara bahasa tajwid itu apa toh? Berasal dari bahasa Arab yaitu jawada yujawidu tajwidan. Yang artinya membaguskan, memperbaiki, ya, membaguskan bacaannya maksudnya. Yang kedua ilmu tajwid. Nah, ini ada tajwid. Hilang. Ini ada tajwid, ini ada ilmu tajwid, ya. Kemudian ilmu tajwid adalah, kita lingkari dulu. Nah, ini ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah suatu tata cara atau kaidah-kaidah yang harus digunakan oleh pembaca Al-Quran ketika baca Al-Quran. Harus, berarti ini wajib. Ketika kita baca itu harus pakai ilmu tajwid, nggak boleh sembarangan. Kemudian yang berikutnya secara istilah. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar seperti hukum bacaan, sifat hukum, dan makhorijul hurufnya. Ya, ini secara istilah. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Nah, di sini mengenal ilmu tajwid. Nah, tadi sudah saya sampaikan, hukum mempraktekkan atau membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain, wajib. Tetapi hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Ini beda ya. Fardu ain sama fardu kifayah. Fardu ain itu wajib. Kata lainnya wajib untuk diri kita. Tapi fardu kifayah enggak. Fardu kifayah apabila dalam satu kaum itu sudah ada yang mempelajari, kita tidak wajib. Tetapi untuk membacanya harus memakai ilmu
tajwid. Nah, tujuan dari ilmu tajwid itu apa? Kok mempelajari ilmu tajwid? Yaitu untuk memelihara lisan atau ucapan kita dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Dari membacanya itu harus benar, nggak boleh sembarangan. Baca Al-Quran sembarangan itu wah kacau nanti ya. Jadi cara membaca Al-Quran itu nanti ada tata caranya, ada ilmunya, namanya ilmu tajwid. Nah, ini ada ayatnya dari surat Al-Muzammil, ayat 4 ya. Al-Muzammil, waratilil Qur'ana tartilan. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Perlahan itu artinya apa? Ayo nggak boleh cepat-cepat. Perlahan-lahan. Dengan memperindah bacaan Al-Quran, dengan membacanya secara perlahan, tidak tergesa-gesa, teratur, dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Contohnya, bacanya misal baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Karena apa? Ada tata caranya dengan ilmu tajwid, dan ini sudah jelas ya, tartilan. Perlahan-lahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada harokat yang harus dibaca 2, ada harokat yang harus dibaca 1. Nah, itu nanti akan kita pelajari yang namanya matobi. Nah, hukum bacaan mat yang kedua ya. Hukum bacaan mat yang di sini tertulis adalah mat far'i atau cabang-cabang atau bagian hukum mat yang jumlahnya ada 14. Nah, selain mat asli itu ada yang namanya mat far'i. Apa saja mat far'i itu Pak? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2, 14. Jadi ada 14 mat selain mat mat tobi'i atau mat asli. Yang pertama mat wajib mutasil, nanti akan kita pelajari di bab berikutnya ya. Mat jaiz munfasil, mat aridus sukun, mat iwat, mat silah. Silah dibagi 2, qasirah dan tawilah. Mat badal, mat farqi, mat layin, mat tamkin, mat lazim. Mat lazim ada 4. Nanti kita akan pelajari di bab berikutnya. Kemudian hukum bacaan mat. Nah, apa itu toh? Hukum bacaan mat. Secara bahasa mat itu artinya apa? Nah, mat artinya panjang. Dowo kalau bahasa orang Jawa ya. Mat artinya panjang atau memanjangkan suara atau bacaan dalam Al-Quran. Di sini ada 3 huruf mat ya, alif, wawu, dan ya. Disingkat ayu. Alif, ya, wawu, atau awi. Alif, wawu, ya. Sama aja. Ya. Ingat ya, hukum atau huruf mat itu ada 3. Alif, wawu, ya. Terus 3 tok ini dalam Al-Quran 3. Namanya mat asli. Nah, hukum bacaan mat yang pertama mat asli ini tadi sudah saya sampaikan, mat asli atau mat tobi'i. Yang kedua adalah mat far'i. Nah, mat far'i itu tadi yang jumlahnya ada 14. Nah, kita akan pelajari tentang mat tobi'i. Mat tobi'i atau mat asli. Mat artinya panjang, tobi'i artinya biasa. Menurut istilah mat tobi'i adalah memanjangkan, ini menurut istilah ya, bacaan Al-Quran ketika bertemu huruf 3 itu tadi, alif, wa, ya, yu. Alif, wawu, ya, atau awi. Alif, wawu, ya. Ketika ada huruf itu, harus dipanjangkan. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, matobi itu panjangnya berapa, Pak? Nah, tadi kok panjang-panjang itu panjangnya berapa? Matobi itu 2 harokat. 2 harokat berarti 1 alif. A, 2 ketukan.
Sabi, 2 ketukan. Kola, 2 ketukan ya. Nah, ini ada yang pertama alif. Alif ini ya, yang ini wawu. Wawu ya. Yang alif, nah ini alifnya yang di sini alif. Kola, nah ini ada alif. Kana, ini ada alif. Domiron, ini ada alif. Nasirun, ini ada alif. Nah, ketika ada alif begini, fathah sebelumnya fathah, ini kan fathah ini. Nah, alifnya dibaca 2 harokat. Contohnya, kola, kana, nggak boleh kola, kana, nggak boleh. Hadus panjang. Kola, kana, dan seterusnya. Kemudian yang huruf ya, sebelumnya kasroh, pasti itu. Kalau nggak kasroh berarti nggak matobi. Nah, ini ada ya. Ada ya sebelum ya pasti dia kasroh. Sebelum ya pasti dia kasroh. Nah, sabili 2 harokat ya. Naimi, naimun. Nggak boleh sabilun, naimun, halimun, hakimun. Nggak boleh. Berarti ini adalah matobi, 2 harokat. Yang terakhir wawu. Nah, kalau wawu itu pasti sebelumnya domah. Nah, ini domah. Terus wawu. Ini juga domah. Setelahnya wawu. Nah, ini domah juga. Bacanya gimana, Pak? Yak sibuna 2 harokat. Khosyi'una, tufakkiruna, nggak boleh yak sibuna. Khosyi'una, nggak boleh. Nah, ini juga ada matobi ini. Ini panjang sama ya. Cuman ini kan alif. Nah, yang terakhir rangkuman. Yang pertama, ilmu tajwid adalah suatu tata cara atau kaidah-kaidah yang harus digunakan oleh para pembaca Al-Quran ketika membaca ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, ya, tadi sudah saya sampaikan. Sedangkan mempraktekannya adalah fardu ain. Yang kedua, mat secara bahasa berarti panjang. Secara istilah, mat berarti memanjangkan suatu atau bacaan, memanjangkan suara atau bacaan Al-Quran ketika bertemu huruf mat. Yang ketiga, huruf mat ada berapa? 3. Alif, wawu, ya. Yang keempat, hukum bacaan matobi adalah apabila huruf alif tanpa harokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kalau ya berharokat kasroh, kalau wawu sebelumnya berharokat domah. Panjangnya berapa? 2 harokat atau 1 alif. Begitu anak-anakku semuanya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.